Selamat sore, perkenalkan saya Sintong dari mahasiswa BINUS online jurusan Computer Science dan pada saat ini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok ketiga saya dari tim 5. Presentasi ini untuk sebagai bentuk jawaban dari tugas kelompok ketiga yang pada waktu kemarin hanya Mbak Novita saja yang presentasikan. Sebentar saya akan share screen. Berikut adalah tugas presentasi dari kelompok 5. Sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi, di mana tim 5 yang beranggotakan Jackson, saya sendiri Sintong, Novita Setiautami, Satria Andika Pamungkas. Sebelumnya, dalam presentasi ini saya akan menjabarkan artikel ilmiah yang kami buat. Berdasarkan artikel ilmiah tersebut, artikel ilmiah adalah sebuah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian ilmiah, salah satunya mungkin penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian berorientasi masalah. Dan untuk penelitian yang kami ambil adalah penelitian yang berdasarkan sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan berekspedisi. Abstrak. Sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi perusahaan dan pelanggan. Namun, implementasi sistem dapat menghadapi kendala dan risiko keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, fitur, kendala implementasi, dan strategi implementasi, serta informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi mengirimkan barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman barang, sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pelacakan barang, serta mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk pendahuluannya, perusahaan ekspedisi masih banyak yang menggunakan sistem secara manual dalam menyediakan informasi dan kegiatan administrasinya. Hal ini justru disebabkan karena perusahaan masih menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi. Perkembangan usaha perusahaan ekspedisi akan mengakibatkan pengelolaan data yang semakin banyak, baik untuk proses pengiriman ataupun administrasi. Jika sistem yang digunakan masih manual, maka banyak faktor kesalahan manusia masih sering terjadi dalam pengolahan data serta penyimpanan dan perawatan dokumen. Hal ini menjadi masalah yang penting karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional ataupun kinerja perusahaan itu sendiri.
Dalam sistem ini, analisa kebutuhan sistem terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian untuk input sistem. Kedua, proses sistem. Yang ketiga, output sistem. Langkah selanjutnya adalah merancang sistem sesuai kebutuhan perusahaan, mulai dari pengolahan data sampai input yang diinginkan. Dalam penelitian ini, kita menggunakan metode penelitian seperti yang terlihat di sini, mulai memasukkan data, lalu menganalisis sistem manual. Dalam analisa sistem manual itu ada analisa input, ada analisa proses, ada analisa output. Setelah sistem manual diproses, maka lanjut ke sistem perancangan sistem. Perancangan sistem itu meliputi instruksi kerja yang sudah ditentukan. Dari sistem itu semua, maka hasil yang kita inginkan akan terselesaikan. Berikut adalah metode penelitian dan kerangka berpikir dalam sistem yang kami ambil pada penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian kami terbagi menjadi beberapa step. Step pertama, dalam pengembangan sistem diperlukan penilaian kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau gagasan untuk membangun ataupun mengembangkan sistem. Step kedua, analisis dilakukan untuk mengetahui komponen apa saja pada sistem manual yang sedang berjalan. Step ketiga, dokumen dapat berupa dokumen yang digunakan proses administrasi dan proses pengiriman barang. Lalu step yang terakhir atau step yang keempat, kemungkinan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan pengguna akhir. Jadi berikutnya kerangka berpikir dari step 1, step 2, step 3, step 4. Manfaat sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi. Di sini ada beberapa manfaat sistem informasi pada perusahaan ekspedisi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengiriman barang. Kedua, mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Keempat, memperbaiki manajemen persediaan dan pengolahan gedung. Kelima, mempercepat proses pengiriman barang dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, atau yang keenam, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pelacakan barang. Jadi, sistem informasi pengiriman barang perusahaan ekspedisi, dari semua step-step yang sudah dilakukan, tim dari kami mengambil suatu keputusan yang berupa kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi perusahaan Indonesia dan juga pelanggannya. Kendala implementasi sistem masih dapat diatasi dengan strategi yang tepat, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pengiriman barang dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dari tugas penelitian ini, sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi, kami mengambil dari beberapa daftar pustaka, dari web ID ekspedisi, Pambudi, Satriawe,
Purnomo. Dari semua ini kami rangkum menjadi satu penelitian ilmiah dengan judul Sistem Informasi Pengiriman Barang pada Perusahaan Ekspedisi. Demikianlah presentasi dari tim 5, saya Sintong 2402008125, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.